Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Slamet Kusnandoko MSI. Yang terhormat dan yang juga kami hormati pengawas SMK Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Catur Badura SEMPT, juga selaku narasumber pada kali ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Guru serta wali tengah meliputi Pakol Kota Tenang dan serta wali utara meliputi Wal Pasda dan Abdul Rahman. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan cuaca yang sangat tidak mendukung, kita masih diberikan kesempatan kekuatan untuk hadir di aula SMK Unisi dalam rangka ngaji bareng, ngaji bareng bukan hanya ngaji mengkaji tentang pelaksanaan beberapa tahapan ujian yang harus diikuti oleh kelas 11 SMK Swasta Kabupaten Pamekasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengawas SMK Catur sebagai yang saya hormati Ketua KKS sekaligus sebagai Tuan Rumah Bapak Rosi SMK Unisi, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK yang hadir pada kesempatan hari ini beserta seluruh peserta sosialisasi USP tahun 2021. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho dan inayahnya tidak hanya saja terus memberikan nikmat kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai terus bersama tidur kembali, Ramadan menjadi Allah terus mengalir kepada kita berupa kesehatan dan juga berupa kesempatan sehingga pada hari ini Bapak dan Ibu hadir dalam acara sosialisasi untuk menyamakan persepsi, ya, untuk menyamakan persepsi. Sehingga kalau kita nanti ketemu seperti ini, insya Allah acara silaturahmi ini akan menemukan bahasa ternyata biasanya begini Pak. Nah, nanti kita acara silaturahmi ini nanti dipimpin oleh Pak Catur, silakan manfaatkan yang sebaik-baiknya. Salam tetap terjadi pada kita bisa Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umat beliau saat akhir zaman dan berkumpul dalam di surga yang Allah telah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada KKS SMK yang dalam waktu yang tidak terlalu lama proses sebuah pelaksanaan USP, tetapi masih menyempatkan untuk mengadakan penyamaan persepsi ini karena memang pada saat kebijakan Pak Menteri ini turun ke bawah, bergantung kita cara menangkapnya. Ya, bagaimana kita ini Bapak dan Ibu harus sudah siap dengan sebuah perubahan. Jadi perubahan sekarang ini terhadap kebijakan itu begitu cepat dan kita membutuhkan responsif yang bagus. Respon kita terhadap suatu kebijakan di mana? Ujian nasional sudah tidak ada. Ya, pendidikan diganti dengan istilah yang namanya asesmen nasional, yang di dalamnya ada istilah AKM, asesmen kompetensi minimal apa itu? Ini dibaca, di-download pada saat menerima informasi ini berupa Permendikbud atau berupa surat edaran,
Mari kita ini biasakan di WA itu sering kita dapat dari guru. Nah, tapi sering juga saya melihat sebuah perilaku dari kita itu membaca judul. Ya kan? Ya, pada saat sudah dibiarkan, biar besok saya baca, atau nanti saya baca, WA grupnya itu terus bertambah, tumpuk. Kebiasaan kita ini, kita biasanya sering membaca setelah ya kan? Nah, hari informasi, kalau ada informasi penting, terutama kepala sekolah, ini harus respon. Karena kepala sekolah ini punya tanggung jawab. Di pundaknya ada tanggung jawab. Bukan terus jadi kepala sekolah itu ya, tanggung jawabnya berat. Karena jelas di bawah kepala sekolah itu kalau di struktur ada guru, ada siswa. Jadi tanggung jawab ini, kalau guru tanggung jawabnya guru siswa. Ini makanya tidak mudah menjadi seorang pemimpin kalau di sekolah itu memang harus betul-betul dipertanggungjawab. Kalau tidak bertanggung jawab berhenti. Gak kuat misalnya sudah tidak mampu, jangan memaksakan diri. Bukan terus membiarkan sekolahnya ini dosanya berlipat-lipat ya kan gitu. Ya, tanpa terasa dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Yang diopeni oleh kita, yang dibimbing oleh kita itu manusia. Bisa bayangkan itu kalau anak-anak kita, orang tua menitipkan ke sekolah, tetapi kita tidak openi dengan bagus. Nah ini kan jelas. Tetapi begitu juga kalau kita mau poin dengan bagus, bertanggung jawab pada sebuah proses pelaksanaan pembelajaran dengan bagus, maka besar juga pahala kita. Nah ini harus. Makanya kata dulu kalau ada informasi ini kalau bisa dicetak. Sekarang apa yang sulit sekarang sudah. Ya, tapi ngucap dulu Pak, kita betul hobi tak musim di Lombok. Ya, sekarang insya Allah setiap sekolah sudah printer tuh ada. Mau digandakan model berapa sudah ada. Dan yang sudah sekarang sudah begitu mudah informasi. Ya, hari ini kita dapat informasi, hari ini kita tahu dan seterusnya. Nah, mari Bapak dan Ibu, saya mengajak bersama, ini harus ditanamkan, dibaca. Informasi itu dibaca dari A sampai Z. Jangan baca judulnya aja. Menurut baca judul lah, hanya muncul persepsi di otak ini. Itu macam-macam sesuai kemampuannya. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, jangan begini. Dan begini A plus 2, ada yang mengatakan B plus 1. Jadi macam-macam lagi. Dibaca, ada hal pokok yang penting di dalamnya, dikaji bersama. Apa? Salah satunya adalah kebijakan pemerintah sekarang itu dengan adanya asesmen nasional, khususnya juga setelah tidak ada ujian nasional, maka yang menjadi standar kelulusan kita itu ada yang namanya ujian satuan pendidikan. Ini wajib dilakukan. Ya, Pak, ini kan harus dilakukan, boleh dilakukan. Nggak bisa tidak dilakukan. Nah ya, terus bahasanya, Pak, kalau tidak dilakukan berdosa, bukan usaha ibadah. Ini kewajiban di dalam melaksanakan tugas-tugas, dosanya kepada bagaimana anak-anak kita nanti itu kalau tidak dilakukan ujian. Bagaimana mengukurnya? Saya ingin tahu sekarang kalau tidak bisa diukur, pasalnya mengukur dengan kemampuannya sendiri, rangerat, bahasa Jawanya ngaji, ngarang biji. Dosanya tak ya. Anak ini seharusnya dapat 8 sampai kasih nilai 7, ini dosa ini. Baru di sini dosanya. Itu. Jadi jangan dipandang. Sudah, saya mengatakan harus ini wajib. Pemerintah mewajibkan. Dari situ nanti nilai anak-anak itu betul merupakan hasil sebuah penilaian. Di sini letak kejujuran.
Karena Bapak dan kepala sekolah saya berharap jangan berdalih apapun, ya. Nah, sekarang pemerintah sedang memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kemudahan. Artinya apa? USP namanya ujian satuan pendidikan itu dilakukan oleh sekolah, soalnya dirancang oleh sekolah, kan begitu. Nyaman tuh. Dikoreksi oleh sekolah, oleh gurunya, yang buat adalah guru. Apanya yang sulit? Memang tugasnya. Yang yang sulit. Nah, cuma permasalahan muncul pada saat sudah pemerintah memberikan kewenangannya yang haknya yang benar kepada sekolah, ternyata sekolahnya yang belum siap. Itu permasalahannya. Dulu pada saat ujian nasional, saya pernah cerita kemarin ketika mau buka. Ingat waktu ujian nasional, Pak ya? Ada ujian nasional ya? Saya mau tanya yang bingung muridnya apa gurunya? Gurunya bingung. Sampai ada anekdot itu muridnya naik mobil, ada dari turunnya selama belajar berbagai guru itu. Paham ya? Iya. Tapi apa yang terjadi di situ? Bagaimana dengan mental murid-murid kita? Bisa bayangkan, saya pernah punya pengalaman itu. Satu sekolah, pemerintah ini gimana sudah caranya mau membuat, tapi ternyata letak permasalahannya di mental. Dulu ingat ya, ada 2 jenis soalnya, habis 2 jenis bocor, dibuat 5 jenis bocor, susah bocor. Dibuat 20 jenis, cuma bocoran itu. Ada di mana sebenarnya di permasalahannya? Ini ternyata letak kejujurannya yang rusak, mentalnya yang rusak. Artinya apa? Artinya tanpa sengaja kita itu sudah membibit anak-anak kita pada akhirnya nanti menjadi orang-orang yang tidak jujur tanpa terasa. Iya Pak. Kita ini kadang-kadang menanamkan ketidakjujuran kepada anak-anak, dan nanti anaknya tidak jujur, maka sebetulnya insya Allah pahala jeleknya kita dapat. Pahala jelek. Yang mau diberi pahala Allah kan sudah tidaklah pahala jelek. Kalau dosanya ini orang dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita sengaja mengajar. Makanya kalau kita mengacu kepada Rasulullah, itu pertama yang ditanamkan itu kejujuran. Bukan kita jujur. Akhlak. Ayo, ini sekarang dituntut panjenengan. Ayo, karena orang menilai itu fungsinya guru. Dan saya ditawar, Pak, mau begitu semula, ampuh jadi guru. Apa? Ini punya salah kecil. Bagaimana caranya ampuh? Ya, mari jangan ini kadang-kadang kita menjadi alasan untuk tidak berbuat. Kenapa pada saat kita tanggung jawab, makanya pekerjaan guru itu mulia sekali. Makanya tolong ini lakukan penilaian nanti bapak dan ibu yang tahu ukurannya, paham ya? Makanya nanti dengan adanya pertemuan ini menyamakan persepsi, nanti banyak teknisnya akan menjelaskan. Ya tidak bisa diikuti semua, minimal mengikuti sebagian. Kalau tidak bisa mengikuti sebagian, tidak usah mengikuti bentuk syarat izinnya itu. Menurut mana dia bagus tidak bisa gitu ya. Kita ini tidak memaksa, kalau sih sempat tanya ke Pak sekarang. Pak, bagaimana kalau ini USP? Karena waktunya panjang Mas. Ya, Bapak dan Ibu, waktunya USP panjang. Sampai melaksanakan kapan saja, yang penting ada triknya ini boleh sah. Kalau di Juknis itu SMK bahkan sampai akhir Maret. Kalau saya mengambilnya coba laksanakan dia. Kenapa? Karena nanti SMK ini ujiannya banyak. Kalau SMK. Jadi jangan ditunda-tunda.
Kalau saya menginginkannya itu Pak Rosi di antara sama dengan SMA dari tanggal 1 sampai 19. Silahkan kalian bisa melaksanakan dari tanggal 10 sampai tanggal 16 boleh. Kan nyaman, kalian milih. Ya, mau melaksanakan mulai hari tanggal 2, Pak, kalau tak sedang terbentuk siap, boleh kita Bapak. Sudah lagi nyaman kan dia Pak. Nyaman milih. Kerapati. Tinggi. Kuncinya satu, harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, nah ini jadi problem. Saya selaku Pak Kebijakan sudah berkoordinasi dengan Pak Korpas. Tolong di sekolah binaannya nanti dicek kalau tidak melaksanakan sanksinya izinnya tidak sepakati. Karena sudah begitu luas komunitas, begitu luas mengajar, gitu kan? Ya, saya sudah kapan hari sudah saya lakukan monitoring saat ketat-ketatnya kalau ada laporan salah satu sekolah SMA maupun SMK yang tidak melaksanakan USP, tidak ada alasan untuk itu. Maka tolong catat, saya tidak keluarkan izin rekomendasi. Melalui penting sekali, Pak, nanti kita jawabnya renteng masalahnya. Sampai tidak melaksanakan. Pas ada laporan ke pusat, saya nyolong penerimaan jeneng yang tidak bulat. Dikira tidak ada sosialisasi, dikira tidak ada pembinaan, dikira kita tidak ada monitoring, dikira pokoknya lah salah mulu Pak. Mumpung belum kita salah sampai dibikin gitu. Jadi enggak ada di kalau ada disini. Yang mari bersama-sama kita kunci di situ sampai kapan siapnya monggo diatur, disilakan sampai nyaman berlemak semuanya. Misalnya sepakat Pak lebih kelompok sepakat kali bertahan Pak seperti ini Pak. Misalnya kelompok berkenan, belum berkenan Pak lebih dari teropong bintang Pak. Nah karena ini boleh saja Pak mau melaksanakan dari tanggal 5 sampai tanggal 12 ini renggang Pak. Sepakol ada kalakian karena musim hujan pada tanggal Pak itu hari bagus mulai tanggal telok ngiring. Udah mulai si pasien, yang pasien ada yang pasien. Ada Pak. Pasien sepakat Pak, mulai di pas pengawas datang, di mulai dari kita musim cukup, kali cukup musim ada sekolah sampai setengah bulan, entah kok. Bisa kira saya kelompok yang kayak undang musim cukup. Di semua kita tahu ada apa kita musim. Tuh kan kita musim terbawa Pak. Karena angin boleh lagi sampai cukup datang TV saya membuat tidak tahu sampai keluar TV dan tak kalah. Ya jadi kita tolong ayo ini satu kesempatan. Sekarang ini kebijakan Kemendik itu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada sekolah untuk berbuat. Kuncinya satu, mau ada kesulitan tanya Bapak dan Ibu kepala sekolah kesulitan. Ya. Dan dengan kebijakan-kebijakan kedepan pemerintah sudah juga bagus sudah. Insya Allah yang namanya bos sudah dinaikkan. Luar biasa Pak. Ya, kan sudah dapat info ya. Sudah. Bisa pikir sini sama orang. Kamu jawab pikir. Alhamdulillah. Ya. Ini artinya apa? Karena ada seperti itu biar anak-anak didik kita itu semakin bagus. Nah, saya menginginkan juga ini apalagi sertifikat TIK dan sebagainya. Sekarang sudah musimnya smartphone, sekarang sudah musimnya aplikasi, sudah musimnya komputer. Soal itu kalau bisa ya, lakukan dengan komputerisasi sehingga tidak usah dicetak. Kan di lab sekolah kan ada. Yang dilakukan kalau jumlah siswanya misalnya 20, ambil laptop dan perangkatnya hanya ada 10, dua tahap itu Pak. Masa tak bisa? Lambang ujian nasional komputerisasi paksa bisa. Ya, sekarang sampai mengatur sendiri. Ya, gimana lah diatur komputerisasi? Pakai
aplikasi sehingga soalnya enak, nggak usah pakai tulisan di atas. Masa nggak bisa sengkok diusaha di wajib mahal begini kita beda ya. Menggunakan aplikasi smartphone. Kalau yang sudah ada handphone boleh, silakanlah berkreasi, mau masih ada waktu. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, kesempatan kita berkreasi sekarang. Saya berharap, saya sangat senang jika anak-anak sekarang ini, anak-anak yang mau ujian sudah dibekali dengan ujian-ujian dengan menggunakan online lah, daring, ya, atau menggunakan apalagi daring, Pak online luar biasa, menggunakan komputerisasi. Ya, bisa dicoret bisa menang, bisa kincorak mikir dulu. Ya, yang tegas Pak, saya pasti kalian bisa berbuat. Ya, ini anak-anak muda, bahkan bulu-bulunya masih kemampuannya bagus. Masa kalah itu? Kemarin saya di mana itu sekolah itu sudah komputerisasinya luar biasa. Apa? Dari semangat akhirnya kita. Ya, SMK khususnya ini harus semangat. Ada satu kebanggaan pada kejadian nanti menjadi pasar kepada masyarakat juga, bahwa SMK amunisi misalnya itu ujiannya sudah komputerisasi, itu menjadi image yang bagus loh sekarang, bisa menarik daya beli masyarakat. Ya, masa nggak bisa aplikasinya yang dibuat yang sederhana saja. Bagaimana dengan soalnya, Pak? Mungkin kuisi mereka tahu bisa. Ini kan sudah sarjana semua. Iya. Nah, kira minimal dari bicara Pak. Nyari soal pun ngomong soal menentukan tahun, Pak. Mendingan buku sampai nanti. Nah, tapi seandainya ini saya nanti lewat KKS saya ingin punya Bapak dan Ibu guru punya pengetahuan bagaimana cara membuat soal yang baik dengan kisi-kisi udah narasumbernya, ini penting. Saya yakin nanti dengan yang namanya kisi-kisi seumur hidup kalau 6 gitu. Bagaimana cara belajar kisi-kisi? Iya, saya dulu belajar kisi-kisi soal cara membuat soal yang baik itu pernah di karantina itu 6 bulan, Pak. Ikut saya, senang saya itu. Ternyata membuat soal itu kalau kita mampu mencerna kisi-kisinya, buat soal apa saja itu bisa. Kayak mau tahu nih, karena ada di situ gimana asal gitu. Ya. Nah, ini saya tadi ingin ada pengetahuan ini KKS biar ada berbicara yang berkemajuan. Soal yang baik itu jika soal itu mengandung tidak bias di dalam jawabannya, tok jelas jawaban. Pilihannya itu harus juga pilihan-pilihan yang pengicoknya itu harus yang betul-betul mengicok. Jadi anak-anak jawab B benar, tapi pertanyaannya salah. Loh, ini sudah soal-soal yang bagus. Belum kita berbicara yang namanya pokoknya. Soal itu memiliki tingkat berpikir yang lebih bernalar dan sebagainya. Nanti baca terkadang. Ayo, anak-anak kita ini menghadapi tantangan zaman yang berbeda dengan panjenengan. Ya, anak-anak kita loh yang kita ajari, zamannya sudah berubah sekarang. Tak berjilanglah. Iya, sudah berbasis teknologi. Sekarang ini masih zaman 4.0. Insya Allah sebentar lagi sudah sebagian negara itu sudah 5.0. Sudah 5.0. Sekitar ini ratus dengan 4.0 negara lain 5.0. Kenapa belum mau terbangunnya Pak? Mendikbud kita ini muda, memang ahli IT itu ingin secepat-cepatnya.
guru-guru ini ayo bangkit. Bisa Pak. Kuncinya ada kemauan. Ya kan sudah sarjana, sudah. Kan ada sinkronistik next. Buat sinkronistik Pak. Kalau sudah sarjana semua. Ya, sarjana mengajar fisika. Ya. SAG. Jadi saya nggak kaget kalau mengajar. Ya, soalnya. Saya ngajar TIK, SPDI, bukan ada waktu. Ya tidak apa-apa, asalkan bisa. Saya pun mendapat tertati saja begitu. Karena ada saya ketemu satu sekolah itu kesampu pasti. Jangan ada di mana. Ya, tapi bukan SMK, SMA. Ya suka. Saya datang itu mendadak salah satu sekolah sejak satu-satu kan kadang-kadang saya tidak kecil. Saya kok curiga, Mas minta data. Ada dua data. Guru yang fisika sungguhan pinjam tadi. Tapi tak pernah datang. Sehingga seharian itu tadi bukan SAG, SPDI. Bayangkan kimia sengaja SAG itu. Yang mana nih guru ini? Sebenarnya begini, ini mana nanti menghadapi ujian. Iya, bukan mereka cuma adalah atas seperti yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bukan tidak boleh, siapa yang tidak boleh? Ya, kita kadang-kadang belajar kimia, diajari ahlinya aja, kita rajin dan belajar ahli, jangan satu. Makanya saya teringat betul, itu bukan di pemerintahan aja urusan, bukan di pemerintahan aja. Katanya kalau kita pemerintah kan sangat, kalau tidak dipegang ahlinya maka negara kita. Bukan itu aja Pak, terlalu sekolah. Dikira hadis itu berlaku untuk negara. Kalau sudah mengajar bukan bisa mengajar hadis, yang memegang bukan ahli hadis, salbu Pak, salbu. Kan begitu. Yang tak bisa ahli tajwid, misalnya Pak Mawjid tajwid, Silancur, silancur sekali dikasihkan. Itu nggak dapat tahu. Nah ini di sekolah jangan sampai baca. Ya berikan pada ahlinya. Kalau sudah pada ahlinya minimal dia nanti akan belajar. Disitulah Bapak dan Ibu ya semangat. Kuncinya semangat. Dan ini Pak Osi sudah ada UST tetap wajib dilakukan karena sudah di juknisnya sudah diperjelas, rentang waktunya ditentukan sendiri. Nah, misalnya tadi apa dalam tugas kita polisi sudah mantau, misalnya waktu tenang, album khusus tanggal 5 sampai ada apa? Yang penting bukan cardingnya, karena tidak boleh pejabat carding dinas pendidikan menentukan, hanya memberikan rentang waktu. Silakan dibuat, karena hakikatnya WSP itu jasa pendidikan dilakukan oleh sekolah, dinilai oleh sekolah, yang menentukan kelulusan adalah sekolah. Nah, ada intervensi kepada campur. Ya, paham ya? Nanti episode-nya dari Pak Dr. Selamat Bapak dan Ibu, semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita dan Bapak dan Ibu dalam hal memikul beban ini, memikul amanah ini terus diberikan kemudahan Allah, ya diberikan semangat, ya dan tidak ada hentinya terus melakukan perubahan-perubahan untuk menjawab tantangan masa yang akan datang. Dan Allah terus memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah. Amin. Saya kira ini Bapak dan Ibu, silakan nanti sampai sore ke Bapak dan Ibu siap. Yang menerima kamu atau nanti mau sore. Enggak apa-apa kalau sih saya siap. Kami siapa tidak apa-apa. Ya. Yang penting paham. Pulang dari sini segera lakukan. Jangan tunggu besok, langsung koordinasi. Yang siap. Ya. Sehingga saya telah selesai,
Ya betul. Kalau ada kata begini sih saya susah maksudnya. Jadi kita mikir kenapa? Belanjanya kita beli istrinya belum. Jangan susah ya semangat karena ibu kita biar bagus. Ya sekiranya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi apa ini ujian satu pendidikan SP dan uji kompetensi kalian. Nah, kalau uji kakak saya kira karena sudah hukumnya wajib tidak hal yang baru. Nanti dari kajian dibaca dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Samad. Selamat jalan. Mas. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sekaligus saya saat ini pengasuh pesantren yang menunjangi dan membawa SMK Al-Muqtisib Kiai Haji Asnaf. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang hebat yang hadir pada hari ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran beliau ini. Nah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kegiatan untuk datang untuk meningkatkan mutu potensi pendidikan semuanya. Tanpa salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita. Bapak Ibu yang hebat pada hari ini, sebelum saya mulai, saya mohon kesediaan salah satu dari Ustaz untuk memimpin bacaan surat Al-Fatihah. Pertama ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ditujukan kepada keluarga besar SMK swasta di wilayah kita. Mudah-mudahan pada masa pandemi ini kita bebaskan dari penyakit COVID, diberi selalu kesejahteraan, diberi selalu rezeki yang barokah dan baik untuk diri kita dan keluarga kita, dan selalu diberi motivasi untuk selalu memajukan kompetensi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Monggo salah satu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi yang dibuat dengan nyata semoga kita diperiksa dalam Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit terutama COVID-19 dan acara ini berjalan dengan sukses. Ala hadirin Muhammad bin Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang semakin bertambah banyak. Oleh sebab itu, Bajai, bin bajai pun, bin bajai, pedoman agar tidak salah. bin bajai. Beruntung panjenengan Bapak Ibu yang ada di SMK, karena SMK di Jawa Timur khususnya benar-benar memenuhi amanat undang-undang dari Kementerian bahwa pada masa pandemi ini di sekolah diberikan istilahnya merdeka belajar, sehingga soal yang diberikan itu juga dari panjenengan, yang ngajar anak-anak panjenengan, yang uji panjenengan itu di SMK. Lain dengan saudara kita yang di SMA. Ternyata di SMA masih ada kontrol dari Jawa Timur. Padahal itu sudah disomasi sama Kementerian. Jawa Timur intervensi urusan peserta didik. Nah, untuk Bapak yang di SMK ini diserahkan semuanya. Jadi berhasil tidaknya putra putri Bapak Ibu yang kelas 10, kelas 11, 12 itu ada di tangan panjenengan masing-masing.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Seperti katanya Pak Kadis tadi, betul, pada saat sekarang sudah tidak ada ujian nasional, tidak ada Bapak Ibu. Jadi ujian nasional sudah almarhum. Tetapi tolong dicatat, ujian nasional bukan diganti AKM. Catat, AM, Assessment Nasional, bukan mengganti UN. Itu di SMA masih berlaku, padahal bukan Pak. Sudah dikubur sudah, tidak ada penggantinya. Karena itu tidak memerdekakan belajar. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Panjenengan yang mengajar, mendidik, tiap hari mengevaluasi, tahu-tahu soalnya yang buat orang lain. Panjenengan setuju pada itu? Awal mulanya dibuat MDMP, tapi untuk SMK tidak ikut itu. SMK mempunyai prinsip di samping selalu bisa, selama tinggal keseragaman, selama datang keberagaman, itu pentingnya beragama. Ngerti? Paham ya maksudnya ya? Tetapi yang tidak boleh adalah yang tidak melakukan salah. Ya, yang tidak boleh adalah yang tidak melakukan, itu yang salah. Lakukan sesuai dengan kondisi di sekolah, karena kondisi saat ini ada yang full penuh di pondok pesantren, sehingga muncul pesantren tangguh. Betul ya? Ada yang alhamdulillah dari gurunya kena COVID, lockdown 1 bulan. Iya 1 bulan betul. Ada lagi yang lockdown juga 14 hari karena ada siswa yang kena pelanakan SMA 1. Ada yang separuh-separuh, seminggu masuk, seminggu nggak kelihatan kepalanya di rumah. Entah itu belajar, nggak tahu Bapak Ibu. Betul ada apa? Nah, itulah keadaan di Indonesia sekarang ini. Sehingga dikhawatirkan kalau ini berlanjut tahun ketiga, tahun kedua ya, maka Indonesia akan lost learning. Pembelajarannya akan tidak bisa dipastikan kemana arahnya. Ini loh Bapak Ibu. Dari bagus memang. Bagus bagi guru. Kenapa Bapak Ibu? Yang biasa dari hanya untuk selfie, sekarang untuk memberikan tugas ke siswa. Tapi efeknya, respon dari siswa yang menerima tugas pendidikan itu sangat kecil. Betul Bapak Ibu ya? Sehingga dengan adanya daring yang berkepanjangan itu semakin melebarkan jarak antara status usia. Benar apa enggak ya Bapak Ibu? Ya seperti yang kayak omai kami, yang kaya semakin maju, yang miskin semakin terpuruk. Apakah dengan diberi HP itu akan menyelesaikan permasalahan? Ternyata tidak. Nah HP ini kan perlu pulsa. Pulsa perlu uang, ada pulsa, ada uang, perlu jaringan. Nah kalau jaringan berapa Pak? Bagaimana bisa itu dari nggak bisa Bapak Ibu. SMA 1 pun juga demikian. Mari kita cek kalau saya. Paling di antara 100% siswa yang respon itu hanya sekitar 45, 50, 60 itu sudah bagus. Nah, oleh sebab itu sekarang diserahkan kepada lembaga masing-masing dengan luring. Tapi luring tidak terlepas dengan alat yang disebut dengan alat IT. Ini sudah saya terapkan di sekolah bidang saya di Mahulul Bata-Bata seperti Al-Mustama dan Al-Miftah. Namanya blended learning. Ada dosen bahasa Inggris di sini. Blended learning itu tahu blender tahu. Ya, untuk apa itu? Campurkan, dari campuran antara lakukan dengan IT. Kalau misalnya kita dari penuh tanpa ketemu dengan orang yang menggunakan video, ya nggak bisa apa itu. Dan itu dilakukan di saudara kita yang di SMA. Itu Pak Ali ya Pak. Ya untung kita tidak. Berarti SMA itu sudah tidak mau mengakibatkan ini. Sudah tidak ada ujian nasional. Diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Mengapa Jawa Timur masih mau memandu dengan adanya USP, EHB, BKS? Tahu Pak Ali? Ujian satuan pendidikan, evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone. Apakah bosan Pak? Saya sendiri bisa itu ya SMA. Tapi untuk SMK tidak. SMK itu pelan tapi pasti. Biasanya yang tahun-tahun yang lalu itu yang paling kencang SMK kan betul ya. Yang sudah komputer semua SMA nyusul, betul Pak ya. Sudah setahun tempat. Sekarang SMA itu maunya nyalin kita, tapi terlanjur Pak. Maunya kelarangan tetap semua. Begitu dompet sudah keluar, semuanya disetting di Jawa Timur, soal disusul oleh MDMP.
disomasi oleh kementerian dibagi. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, panjenengan ngajar di masa sekarang ini tidak mungkin akan mencapai target kurikulum, betul apa enggak? Contoh, panjenengan ngaji alif sampai iya, ternyata di sini sampai del. Yang menyusun soal Jawa Timur ngajinya sudah sampai iya Pak, membuat soal dan dikerjakan di seluruh Jawa Timur. Kira-kira bagaimana? Tapi panjenengan apa? Tidak ikut dosa. Dosanya bertanggung SMA Pak Bu, tapi SMA enggak. Dosanya panjenengan kalau ada tes pas nggak diujikan itu dosa. Ya, hati-hati Bapak Ibu, karena ada sekolah yang tidak melakukan. Saya tahu sendiri. Pak Ibu, kalau panjenengan sudah makan, itu kira-kira apa yang tersisa di dalam mejanya itu? Piring kotor, betul? Sisa makanan yang sudah tidak utuh, betul Bapak Ibu? Nah, itu pasti menandakan bahwa sudah pernah makan. Tapi kalau saya datang ke sekolah, satu lembar soal saja tidak ada di sekolah dengan alasan dibawa guru semua, kira-kira melakukan apa enggak? Ya, halo Bapak Ibu, senyum, banyak senyum Bapak Ibu. Dengan senyum imun panjenengan semakin kuat. Panas, ya hujan, panas. Saya berangkat tadi, tengah-tengah hujan. Kalau imun kita tidak kuat, kita akan bisa kolaps. Ya, saya hanya mengingatkan, terutama pada diri saya sendiri. Yang utama sekarang ini adalah kesehatan ini. Lalu Bapak Ibu, kalau sudah panas badan, sudah lebih dari 1 minggu, saya ingat, jangan didokteri sendiri. Ya, cari dokter yang gak gampang memvonis corona. Saya mengalami sendiri. Mohon maaf, minta dulu. Saya belum sampai ke sana karena masih belum bisa jalan jauh Pak. Nah, sekarang sudah bisa. Minggu keempat, kelima dan minggu pertama Januari saya panas Pak. Panas badan tidak turun-turun. Misalnya takut Pak sama Pak Ibu. Apalagi WA maksudnya ya. Minggu pertama tidak turun-turun, namanya paracetamol, Dumin, sudah semua sampai apa. Begitu diminum sembuh, panas lagi. Dan panasnya aneh Pak. Kalau ini orang yang biasanya nggak tahu sudah curiga ke tetangganya. Maghrib sama jam 12 malam. Pokoknya maghrib panas Pak. Jam 12 malam panas sampai subuh. Sudah minggu kedua Desember, hari ketiga nggak kuat sudah Pak. Akhirnya ada dokter saya. Milih Pak saya dokternya Pak, dokter yang baik hati. Tapi tetap ditanya Pak, Bapak masih bisa makan? Masih Bu. Ibu dokter namanya. Masih bisa merasakan manis, masih Bu makan biasa Bu. Begitu dicek Pak satu kena tipes. Selain seumur hidup nggak pernah. Kan panas tinggi ya Bapak Ibu hati-hati. Itu karena salah makan atau salah minum. Jadi minum kemasan atau minum hati-hati pakai masa-masa sekarang ini. Bahkan tidak fit karena potensi kinerja saya memang full Bapak Ibu waktu itu. Di rumah kerja nggak pakai baju, keringetan, pakai kipas angin, lengkap sudah penderitaan. Nah, jadilah itu Bapak Ibu. Nah sudah, saya termasuk orang yang cekap jangan itu makanya jangan dicontoh. Jumat saya bilang, dokter bilang Bapak tidak boleh bergerak kecuali dari tempat tidur sama ke toilet. Lagi di pasti saat ini saya Jumat minum obat, Sabtu minum obat, Minggu minum obat, Senin masuk cengkak, jangan ditiru Pak, jangan ditiru. Begitu pulang dari kantor tambah parah, ini tetap saya minum dan kuatkan harus sembuh. Kalau panjenengan sakit, nggak ada artinya Pak. Betul Pak. Panjenengan mempunyai soal OSP selesai Pak dengan kunci jawabannya. Pas sakit berumah Pak. Lalu Bapak Ibu, saya kolapsnya itu pada saat mendengar saudara saya, beliaunya Pak Bapu meninggal. Karena pada tanggal 29 November itu makan bersama dengan saya Pak Bapak. Setelah itu nggak tahu tahu dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ya sudah pakai masker juga Pak. Cuma nggak sarankan saya. Beliaunya nggak mau cuma begini. Berubah dia sangat tiga. Begitu saya mendengar beliau itu saya sempat kolak bener-bener kolak. Habis pakai jam ulang ambulan sama nyonya itu di rumah semua berdua saya. Ya, karena sudah ada semua itu hampir, tapi saya bertahan harus sembuh. Panas Pak, panas dari ujung sini panas. Kalau tidur itu rasanya kepalanya di sini, kakinya di sana.
akhiratnya di sana dulu. Kayaknya ini. Jadi sembuh, Anda sembuh. Dan bulan Januari saya tidak keluar kemana-mana. Februari tanggal 1 saya mulai keluar sampai hari ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita yang perlu adalah hidup lagi, itu yang saya perlu. USD bisa dibuat, sudah. Ayo dengan Pak Jatuh bisa. Asalkan kalau Bapak Ibu yang ada di sini, hari ini panjenengan nawaikan dalam hati, saya akan membuat suka untuk anak didik saya dan berhasil, itu saja. Sudah Pak ya, sanggup malu ya, ayo dinawaikan mulai sekarang. Tidak usah lihat tangganya Pak, lihat panjenengan sendiri. Ingat, SMK selalu ya, itu dia Pak. Itu ya, betul. Pak, ini yang panjenengan kerjakan pertama kali adalah membuat pos prosedur operasional standar atau SOP dibalik standar operasional prosedur. Dari mana Pak? Donisnya sudah ada, kata pengantarnya yang Jawa Timur diubah menjadi Pakom Pasian Batu Manfaat. Pendahuluannya dikopikan langsung, jangan tinggalkan sendiri, masalah orang sendiri kopi selesai. Panitia dengan teman-teman yang lain. Ada 3 panitia 4, apa itu 4? PAT, penilaian akhir tahun. Pas dikasih sini kan ya Bapak Ibu, ini dilupakan. Ya. Pos PAT, penilaian akhir tahun, ABCD. Kemudian nyetak lagi Pak, yang PAT diubah menjadi USP. Orangnya jadi itu udah ada lagi Pak. Ya sudah itu aja, nanti ganti baju. Kalau di sini menjadi panitia PAT, kalau di sana menjadi panitia USP. Kemudian satu lagi panitia UKK. Paham Pak? Sama itu satu rangkaian. Yang berbeda adalah waktu pelaksanaan PAT, waktu pelaksanaan USP, dan waktu pelaksanaan UKK. Kalau nanti kan dari dunia biasanya Bapak Ibu. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Adakah sekolah yang di hadapan saya ini yang tidak mengadakan UKK? Tidak apa-apa, ada Pak Lera. Loh, kok diam-diam? Makanya nanti kalau ngajar, tanya ke anak-anaknya digigit gigi, Pak. Kita tanya jadi nggak ngomong. Ada nggak kira-kira yang tidak mengadakan? Mengadakan semua apa enggak? Yakin, sungguh. Ya, itu wajib Bapak Ibu bagi SMK. Makanya SMK tidak ada IRB, BKS. Ya, begitu. Apa itu Pak dasar hukum? Anda sudah berdasarnya sendiri Pak, tanpa salah. Masuk di kopi, blok kopi. Pengertian ada juga, nggak usah dikatakan sendiri. Tujuan manfaat USP nanti diganti tujuan manfaat PAT akhir tahun. PAS penilaian akhir semester itu ganjil Pak. Tapi kalau sudah kenal namanya PAT itu kurikulum 2013. Bisa dipahami ya? Nah, sudah mulai 2013 semua. Kemudian bahan, bahan itu Ibu Bapak tolong ini dimatangkan baik-baik. Saya tanya coba, bahannya ujian satuan pendidikan itu dari mana Pak Ibu? Sama-sama semuanya jawab. Bahan yang diujikan ke kelas 12 USP, kalau dulu namanya US S1 dari kelas 10 Mas, kelas 10 iya, 12. Paham ya? Tolong itu dicatat, tidak boleh dirubah. Nah sekarang kalau saya tanya, bahannya PAT penilaian akhir tahun mulai Januari kemarin sampai panjenengan tatap muka dengan saya, bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Wes buat. Kalau panjenengan ikut di baka-baka sama dengan di Al-Miftah dan di Al-Jamaah, itu ada rentang waktu tanggal 5 sampai tanggal 15 misalnya, itu PAT. Untuk apa? Untuk penilaian akhir tahun dimasukkan semester 6. Setelah selesai baru kita mengadakan USSD. Siapa yang mengadakan? Panjenengan semua Bapak Ibu. Orang lain tidak boleh masuk. Tidak boleh. Yang tidak boleh, yang salah itu yang tidak bekerja, mengerjakan itu salah. Jangan sampai terjadi lagi.
tahun yang lalu saya masih menjumpai, ya, Bapak Ibu ingat, SMK bukan SMA. Saya ikut berdosa Bapak Ibu. Terus anak itu tahu-tahu muncul di rapor nilai, muncul di SDB atau ijazah yang berdosa panjenengan dengan seluruh sertifikat akademika yang ada di yayasan ini. Bayangkan Bapak Ibu, saya datang, mungkin ada, kalau nggak ada soal lembar jawaban, nggak ada Bapak Ibu. Di bawah gurunya semua, maksudnya opennya sih gurunya itu tempelan udah ada sama sekali. Saya berikan kita dengan kira-kira kalau mendengar sebagai Pak Catur, kesimpulannya bagaimana? Pelakukan apa ya? Jawab Bapak ini. Jangan sampai terjadi. Kakak boleh orang Pak, beri Pak. Ya, Bapak Ibu janji loh ya, nama itu hari gampang Bapak Ibu. Sudahlah, soalnya nanti saya beritahu. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, akhirnya itu nanti ada di nomornya sudah ini. Tinggal ubah PAT SMKE, dikopi lagi diubah USP SMKE, ganti lagi panitia UKK SMKE, selesai Pak. Yang berbeda apa? Tanggal pelaksanaan. Kan gitu kan? Itu maksud ini amanah-amanah sebenarnya nanti kok sendiri ya. Mengapa benar ini? Sekali lagi Bapak Ibu, saya menguatkan tadi AN, Asesmen Nasional, bukan pengganti UN. Terus UN almarhum dikubur, tidak disilang, tidak usah diulang. Mengapa bukan pengganti UN? Kalau UN itu diberlakukan kelas berapa Ibu Bapak? Kelas 12. Tapi kalau AN diberlakukan di kelas 11 dan semua kepala sekolah sama dengan AN. Samakan dengan UN. Kalau itu tidak boleh disamakan, ini tidak bisa diganti. Ya sudah almarhum, pemerintah mempunyai program baru gitu benar. Ya Bapak Ibu, induknya namanya AN, Asesmen Nasional, sedikit walaupun tidak di sini. AN. Dalam AN itu di breakdown atau punya anak itu gambarnya, namanya AKN. Dalam AKN mempunyai anak lagi di breakdown menjadi 4. Literasi membaca, literasi numerik, survei karakter dirinya siswa kelas 11, dirinya guru-guru dan dirinya kepala sekolah, serta survei lingkungan belajar. Hasilnya dipadukan muncul satu sertifikat, namanya sertifikat AKN SMKE dengan predikat 1, perlu pendampingan, itu sih paling penting. Cukup baik dan mahir. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin belum disampaikan oleh pengawas yang memberikan panjenengan. Saya kuatkan di sini. Jadi berapapun yang ikut gurunya itu hanya mempunyai sertifikat 1. Karena kan saya ditanya, Pak, apakah pada saat saya ikut nanti dapat sertifikat siswa yang mana? Karena saya setiap sosialisasi dengan sekolah itu mesti saya kumpulkan siswa di belakang. Kelas 10, kelas 11, gurunya di depan. Karena apa? Semua yang saya kumpulkan itu yang akan melakukan AKN. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, diberlakukan kelas 11 karena pandemi Bapak Ibu, semuanya berubah total. Ujian nasional almarhum gara-gara pandemi. AKN yang mestinya Maret minggu kedua mundur jadi Oktober. Itu tidak semudah menurunkan telapak tangan Bapak Ibu. Bayangkan Maret minggu kedua kelas 11 sekarang. Nah kalau diundur Oktober, nah kelas 11 kan sudah jadi kelas 12, kelas 10 gantinya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Makanya pada saat sosialisasi walaupun kelas 11, kelas 10 saja antisipasi Pak. Gak mungkin kelas 11 yang sudah kelas 12 nanti diuji pada bulan Oktober, mesti kelas 10 karena masuk dapodik. Ya Bapak Ibu ya, pesan Pak Catur tolong dicatat, Bapak Kepala Sekolah dan yang rumah di sini. Tolong dicek nama-nama siswa di dapodik. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau terlewat nanti panjenengan akan disentimen oleh anak-anak. Contoh, jumlahnya 30. Ia memberikan pengumuman itu dapodik pusat peserta AKN 2021 SMKE
NISN Ahmad Aliudin. Jumlahnya 30, ternyata yang muncul 25. Yang salah panjenengan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Cek ulang dari sini, cek lagi. Dari alif sampai ia harus masuk Bapak. Batasnya 45. Panjenengan jumlahnya berapa kelas 11? Kalau sama kelas 11, kelas 12, kelas 10 ada sampai 45? Ada? Berapa mas jumlahnya? 75. Itu nanti seperti orang ikut arisan. 75 itu nanti di lotre sama dapur muncul 45 maksimal seluruh Indonesia per sekolah. Lalu Bapak sudah dijelaskan kemarin kepada pengawasnya, ya, 45 maksimal. Mengapa demikian? Ada yang tanya. Menurut panduan, karena tidak menentukan kelulusan sehingga diambil random sampling, kan gitu ya? Itu di buku kalau baca enggak. Jawaban yang tepat karena server pusat tidak mungkin menampung jumlah seluruh kelas sebelah dari Sabang sampai Merauke. Itu siapa yang ya seakan-akan harus mampu random sampling, bukan. Tetapi server pusat tidak mungkin menampung jumlah keseluruhan kelas 11 dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang sama. Betul ya? Ya, yes. Tetapi bagi Bapak Ibu yang siswanya kurang dari 45, wajib bukunya ikut, termasuk Bapak Ibu tegak sehari ngajar. Pak, saya berusaha balik ngajar. Sudah desa belum? Sudah ikut. Ya, waktunya nyaman Bapak Ibu. Kalau siswa waktunya 2 hari, panjenengan berapa? 2 minggu tanpa pengawasan, 2 nyaman. Kerjakan di mana? Di dapur boleh, masakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tapi anak-anak wajib. Ya, itu saya singgung dulu tentang kakaknya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati sekaligus saya banggakan, SMA USP sudah menggunakan soal-soal AKM tegakun sederhana. Lalu Bapak Ibu, maka kita harus berusaha tegakun sentuh soalnya dimasukkan ke sana, dicoba pasti bisa. Nanti saya bilang gampang berapa. Panjenengan soal menjodohkan pernah kamu menjodohkan dulu waktu di samping ya, pernah soal menjodohkan. Kalau soalnya sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau jawabannya sebelah kanan, soalnya sebelah kiri, sebelah balik itu, tapi masuk juga seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu. Saya hanya menengok di SMA dan SMK harus bisa seperti itu. Jadi soalnya jangan seperti kemarin. Pak, kira-kira soalnya berapa nanti untuk USP? Coba dijawab untuk yang wilayah utara. Berapa biasa? USP yang SMK tahun yang lalu berapa sudah soalnya? 45 ya. Ya, sekarang kurangi Bapak Ibu. Ya, dikurangi. Berapa kira-kira? Ya, 20 sampai 25. Dengan catatan soalnya adalah soal cerita. Ada panduannya. Bukan 4 ditambah 4 sama dengan 4. Coba Bapak Ibu bisa tes. 100 dikurangi 40 berapa Bu? 60. 60 dikurangi 20? 40. Gampang kan? Itu yang sangat nestapa bagi saya Pak. Panjenengan membuat soal semalaman seharian itu di hadapan anak-anak 10 menit selesai. Betul? Tuh. Hilangkan itu Pak. Ganti soalnya oleh anak-anak A, B. Harus baca dulu. Kalau nggak baca, tidak mungkin dia bisa kerjakan. Contoh, panjenengan dengarkan dulu Bapak. Kalau tadi yang 100 sebenarnya gampang. Sekarang dengarkan. Bapak itu pergi ke pasar membawa uang 100.000 dalam dompet. Perhatikan. Ibu membeli telur 2 kg, per kilogramnya 15.000. Ayam membeli ayam, per ekornya 17.500.000. Berapa sisa uang ayah dan ibu dalam dompet? Sama tidak dengan tadi? Sama tidak dengan soal tadi? Tidak sama. Pasti baca dulu, baru justice penilaian. Kalau tadi lebih gampang. Itu tidak bisa. SMA sudah seperti itu. Kita berusaha pasti bisa. Ya, lanjut dulu. Ini kalau yang seperti ini, nah, ini yang besar ini. Ternyata dari belakang.
Syarat ujian sekolah kelas 12 semester 1 dan semester 2. Semester 1 disebut pas, sudah selesai, sudah masuk semester 5 Bapak Ibu? Loh, semester 5 sudah masuk nilainya di rapot? Yakin? Semester 6 panjenengan kaki mulai bulan Maret awal. Batas maksimal Maret akhir PAT USP harus selesai. Diberi keluasan. Logikanya begini, silakan bermain di kelompok. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, tapi jangan lewat pagar. Paham? Pak, saya ada tanggal 5 monggo. Saya tanggal 22 tambah 31 itu ya Pak Catur. Ya, USP-nya Pak Catur 22 sampai 31. Tapi sebelumnya itu saya mengadakan Pak penilaian akhir tahun. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kalau panjenengan seperti yang saya contohkan tadi, Al-Miftah, pertama sama Al-Muhtama, itu rentangnya disamakan Bapak Ibu. Karena dia ada libur mondok kan gitu ya. Kalau SMK 3 Binaan Macatur juga sama SMK 2 diserahkan ke gurunya. Gurunya membuat soal, judulnya adalah penilaian akhir tahun kelas 12A. Langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan informasi Ibu kemarin, hari ini kita ulangan atau ujian akhir tahun. Soalnya dikerjakan atau lab di lab. Silakan. Paham? Tidak ada satupun yang bisa intervensi. Bahasa Inggris seperti itu terus digiri sama guru matematika tidak boleh. Ya, Bapak Ibu. Tapi dibatasi, jangan sampai lebih dari 2 minggu misalnya. Kenapa? Nilai harus masuk ke siapa? Ke wali kelas. Begitu masuk langsung masukkan rapot semester 6. Jangan nunggu pengawas, jangan nunggu dari dinas. Paham Bapak Ibu? Tetapi ditulis dulu POS, prosedur pengenalan tanda untuk memenuhi kriteria penilaian semester 6. Maka kelas 12 SMK bla 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 diadakan PAT tanggal soal. Ya, kemudian soalnya jangan banyak-banyak. Ingat, semester 6 hanya mulai assalamualaikum bulan Januari sampai bahasa bulan Maret masih masuk kok ya. April awal itu sudah UKK. SMK Bina Usaha UKK-nya diambilkan Maret bulan terakhir. USP-nya pertengahan. Kemudian PAT-nya awal. Tidak harus sama. Selama tinggal keseragaman, selama datang ke beragam, tapi dicatat pada hitam putih. Sehingga pada tim dari Jawa Timur atau siapapun yang datang, jadi nggak usah ngomong ini Pak PAT-nya, ini Pak USP. Pahami itu ya Pak. Lalu itu kalau ada pertanyaan langsung Pak, tidak usah nunggu sesi tanya jawab. Sampai di sini belum ada pertanyaan, lanjut ya. Ini perhatikan lagi Ibu Bapak. Ini semester 1 2 memiliki rapot lengkap selama 6 semester. Sangat salah Bapak Ibu dan Bapak Ibu ini dicatat. Sangat salah kalau panjenengan mengadakan USP dulu, kemudian Paknya April salah Pak. Terus di mana nanti ngolah nilainya? Karena ngolah nilainya nanti Pak, rata-rata rapot 1 sampai semester 6 ditambah dengan nilai USP. Dan lagi Pak, saya harus tegas dalam hal ini. Biar saya juga tidak ikut berdosa. Sungguh berdosa itu saja biar tetap kejam. Sungguh berdosa siapapun yang melakukan nilai USP dimasukkan semester 6. Saya ulang. Sungguh berdosa siapapun yang ada di lembaga itu yang bertanggung jawab jika nilai USP dimasukkan semester 6. Haram hukumnya. Mengapa? Jawab. Mengapa? Duh, pakai jawab. Mengapa kok sampai hukumnya haram? Karena USP itu soalnya adalah materi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sedangkan semester 6 PAT itu hanya Januari, Februari, Maret, 3 bulan Pak. Ini yang saya harapkan betul Pak.
Saya harapkan ini terjadi. Mulai hari ini kalau kita sudah paham, besok kita harus menuju jalan yang benar. Ya Bapak ya, wis yang lalu biarlah berlalu. Ya, istighfar Bapak Ibu banyak yang salah. Betul itu Pak. Saya cek nggak ada 6 tahun nilainya dibagi 2. Yang nilai USP dimasukkan kan gampang. Materinya sama Pak. Apa mawalnya sama? Ya agama ada di PAT, ada di USP. Betul? PKN juga demikian, di PAT ada, di USP ada, benar ya? Daripada sulit-sulit Pak, masukkan salah. Akhirnya yang pertama kali yang bisa, karena banyak yang bertanggung jawab, kepala sekolah. Terus gurunya, yang sangat pengawasnya diuji, kalau nggak mungkin. Sulit itu, jangan dikira pengawasnya punya dosa banyak, dosanya juga kalau jadi tidak salah. Halo Bapak Ibu, ya sudah Pak? Yuk, setuju pada? Aku Mas, coba minta tolong. Tuan rumah saya foto, padahal begini Mas, keadaannya begini, bicara tapi jangan lihat kurang fotonya. Berdiri, saya juga berdiri begitu. Bapak Ibu sudah setiap kegiatan sore harinya mesti saya upload ke PKD, sehingga saya tidak ini. Hari ini pun juga tandanya tanggal sekarang saya mau tanda kutip, karena itu yang dibayar ya bulannya ke Pak Satu biar mereka. Bilang Mas 1, 2, 3 siapa mereka? Tahan apa sih Mas? Nanti saja, apa Mas? Berkenaan dengan soal USP itu kan USP. kan sebelum bulan 12. Apakah aturan persentase soal itu diatur atau memang sudah kembali ke semboyan? Apa tadi? Selamat tinggal. Selamat datang. Sama tentukan, tapi ditulis hitam di atas putih. Biar orang siapapun yang datang ini Pak saya. Tapi jangan misalnya begini-begini. Biasanya rapor dengan USP itu adanya bobot berapa? Rapornya 70 gitu ya? Nah, bagus itu Pak. Karena rapornya nilainya lebih bagus kan daripada USP kan gitu. USP-nya 30 itu wajar. Jangan misalnya rapornya 95 Pak. USP-nya 5% jangan seperti itu ya. Walaupun diserahkan sekolah tapi jangan terlalu gitu Pak ya. Gitu. Terus asalkan ada kelas 10-nya 10% atau 30%. Kelas 2-nya 20%. Yang 50%-nya kelas 12. Silakan. Kira-kira bagaimana contohnya? Dimasukkan saya Pak. Saya lain dengan yang di daerah selatan. Ya, tapi sudah jelas ya oke. Terus tentukan sendiri. Tidak usah lihat tetangganya. Tidak usah semayanan Pak ya. Ayo janjian apa itu? Ya, halo Bapak Ibu ya. Oke. Jelas yang lain. Ibu-ibu ada? Jelas ya. Mengapa kok haram hukumnya dimasukkan rapor? Sudah setahu Pak ya. Apapun pengawas ngomong seperti itu langsung terdaftar. Tidak boleh Pak. Karena PAT itu penilaian akhir tahun semester 5. Januari, Februari, Pak. Nah kalau 3 bulan ini loh, terus panjenengan berikan kelas 10 berdosa. Ya benar. Satu. Ya, berdiri masuk diri, fotonya lain.